Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih sobat sehat? Jumpa lagi kita di podcast Bongens, obrolan generasi milenial sehat. Bersama saya Mona Serti Agusti sebagai host yang akan menemani sobat sehat semua pada tema kita kali ini, yaitu lindungi remaja generasi muda pada era digital. Oke, langsung saja sobat sehat. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin. Langsung saja kita sapa. Apa kabarnya nih Ibu Mursida? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dan juga Ibu Desi Atika. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana nih Ibu? Kita langsung saja nih ya Bu, masuk ke dalam materi kita, yaitu lindungi remaja generasi muda dari bahaya dunia digital nih. Mungkin Ibu berdua ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pasti sudah banyak nih kasus-kasus tentang anak, remaja, ibu, orang tua yang ada di spesifiknya di Kabupaten Musi Banyuasin ya Bu. Itu boleh sharing nggak nih Bu? Apa saja sih kisah-kisah pengalaman yang pastinya kalau dunia digital ini kan positifnya pasti sudah banyak kan Bu. Nah ini kita akan membahas dampak negatifnya dari dunia digital ini nih. Mungkin kepada Ibu Mursida dulu nih, pengalaman Ibu selama ini sebagai Ibu Subkoordinator khusus anak. Tapi sebelum kita masuk, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mursida dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Subkoordinator bidang khusus anak. Oke, jadi Bu, bagaimana nih pengalaman Ibu selaku subkoordinator di pemberdayaan perempuan terkait anak. Khusus anak, terkait kasus-kasus anak di kabupaten kita ini, Kabupaten Musi Banyuasin nih Bu? Kami dari bidang PPA, Pelindungan Perempuan dan Anak, memang bidang kami itu menerima laporan pengaduan, yang terkait dengan ibu dan anak, walaupun itu kekerasan fisik, seksual, ataupun kekerasan ini digital. Untuk anak, memang sudah beberapa kali kami temui laporan kekerasan terhadap anak karena digital, HP gitu. Lebih ke HP ya Bu. HP. Jadi ke medsos pasti ya Bu, media Benar. sosial. Jadi anak itu ada yang masih SMP, kenalan melalui FB, terus Facebook. Dia kan nggak ngerti kalau itu tuh apa memang laki-laki dewasa atau laki-laki sebaya dia, kan namanya kan nggak kelihatan juga. Karena kalau di postingan di ininya itu Facebook, kan wajahnya kan bisa dirubah, profilnya kan bisa dirubah. Jadi suatu hari ada laporan anak itu dia kenalan sehingga diajaklah oleh yang laki-laki bertemu kayak gitu. Nah karena dia nggak tahu kan kalau laki-laki itu sudah menikah kayak itu kan. Nah sudah diajaklah bertemu, dan mereka itu berdekatan dusun gitu Nas. Bukan sedesa tapi berdekatan tetanggaan dusun. Jadi bertemulah mereka suatu malam di tempat yang sepi, di rumah kayak rumah kosong kayak gitu. Nah ternyata ya mereka kan mungkin selama mereka di ngomong di chattingannya ya biasa saja kan, ngakunya bujang, ngakunya masih single bujang. Terus pertemuan itu terjadi. Itu kira-kira si remaja putri tadi umur berapa Bu? Umur 13 tahun. 13 tahun. Itu banyak kasus ya Bu. Itu masih remaja umur 13 tahun. Jadi lama-kelamaan mereka sering bertemu. Jadi pada suatu malam kakaknya tuh sudah curiga, kok adekku keluar tiap malam kayak gitu. Nah, jadi berarti sudah sering keluar bertemu setiap malam. Jadi malam yang kejadian yang terakhir pertemuan dipanggil lah, kamu sering keluar malam itu nemu siapa, kata kakaknya begitu kan. Jadi dia bilang, kata adiknya, pasti nemu laki-laki kan. Ya takut lah kan, iya katanya. Siapa itu namanya disebutin kan. Kakaknya kan sudah dewasa kan, udah pasti tahu kan nama-nama gitu kan. Orang-orang karena berdekatan desa tadi, berdekatan desa. Jadi dia nangkap, ternyata laki-laki itu kan sudah punya istri kayak gitu. Nah, adekku ini dijebak kayak gitu. Nah, Dek, kamu tahu enggak laki-laki itu?
Ya tahu, katanya dia ngakunya bujang gitu nah. Singkat cerita, ditanyalah anak itu, adiknya itu, kamu pernah diapain? Ngaku lah adiknya sudah pernah diperkosa gitu nah. Sampai gitu nah. Gara-gara digital tadi kan. Jadi itu sudah yang kesekian kali, berarti Sudah kesekian suka kali. sama suka awalnya. Berpacaran, kata adiknya berpacaran gara-gara di posisi pertemuan remaja digital tadi ya. Iya, posisi remaja tadi masih sekolah kan, Bu? Sekolah. Itu biasanya SMP ya. SMP. SMP. Jadi kalau boleh tahu nih untuk Ibu Desi, berapa sih Bu tingkat kasus di tahun ini? 80 kasus ya. Sekitar 80 kasus. Ini untuk di tahun 2024 saja. Udah 23 kemarin. Oh, 2023 80 kasus. Kalau untuk di 2024 sekitar berapa? Kalau kemarin? anak-anak baru sekitar 18 sampai 20 kasus. Oh, itu sudah 18 Sudah. sampai 20 kasus. Berarti sudah banyak berarti ya, Bu, kasus. Sudah banyak dengan berbagai macam Kasus itu. ya. Kebanyakan nih, Bu, kebanyakan kasus dari 20 kasus tadi itu kasus apa, Bu? pelecehan. Pelecehan, lebih ke pelecehan. Pelecehan kalau anak, pelecehan. Seringnya pelecehan kalau anak. Oh. Jadi sebenarnya yang lebih banyak ke media sosial tadi ya, Bu, Facebook, Iya, WA, kenalan tadi di kan. situ. Oh. Terus, Bu, kalau untuk Ibu Desi nih, Bu, kalau untuk ibu-ibunya nih, Bu, apa sih, Bu, kasus yang paling banyak terjadi? Kalau Untuk perempuan tuh tuh kebanyakan KDRT. KDRT masih banyak berarti di banyak. kita. KDRT banyak. KDRT masih banyak. Kalau untuk jumlah kasusnya, Bu? Kalau jumlah kasusnya, kalau KDRT 2024 ini lebih kurangnya baru kayaknya, karena kemarin tuh baru 12 atau Banyak anak memang. banyakan anak gitu. Banyakan Perempuan anak. dikit. Iya, kalau perempuannya lebih sedikit perempuan. Itu anak-anak yang terlibat di kasus tadi kebanyakan anak sekolah berarti kan? Anak sekolah dan anak-anak di di bawah luar umur. kecamatan Sekayu. Oh, di luar Di luar kecamatan Sekayu juga ada. di desa. Dalam kecamatan Sekayu tuh enggak banyak sih. Nggak banyak. Itu juga kan, Bu, karena si orang tua atau pihak keluarga yang melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan ini. Minta pertanggungjawaban. Minta pertanggungjawaban. Minta solusi gimana jalan keluarnya. Iya, itu kalau yang kasus yang Ibu ceritain tadi, Bu, kelanjutannya gimana jadi, Bu? Kelanjutannya jadi pas malam tahu kan bahwa adiknya tuh pacaran sama seorang laki-laki yang sudah punya istri. Jadi untuk menjebak laki-laki itu, coba malam besok kau ajak ke rumah kayak gitu nah. Tapi sekeluarga sudah kompromi, sudah menyiapkan kepala desanya, sudah menyiapkan kadusnya gitu. Jadi datang ke rumah dengan wajah tidak berdosa, datang ke rumah gitu. Datang ke rumah. Ya benar, dia mengaku pacaran itu. Nah, sudah datanglah aparat tadi desa menanyakan bahwa kamu ini sudah melakukan kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual gitu. Karena ini bukan seusia kalian, karena kamu sudah umur itu kawin muda laki-laki itu baru berumur 19 sampai 20 tahun. Belum terlalu dewasa. Tapi kan kalau anak kan beda 18 tahun kan bukan lagi anak gitu. Karena kalau menurut undang-undang perlindungan itu yang dibilang anak itu 0 tahun sampai 18 tahun gitu. Jadi singkat cerita mengaku sudah dibawalah ke polisi. Oh, jadi itu si korban tadi apakah sudah hamil nih, Bu? Belum, tapi hamil. Dia mengaku sama keluarganya. Mengaku sudah diperkosa. Ya, walau perkosa itu kan tindakan kekerasan seksual yang dipaksa kan. Iya. Nah, tetapi kalau sudah lebih dari 1 kali itu disebut bukan pemerkosaan lagi. Berarti lebih menyetubui kayak gitu. Menyetubui walaupun dengan tidak memaksa, tetapi kalau dengan anak menyetubui suka sama suka pun itu ada undang-undangnya, tidak boleh dilakukan sama anak gitu. Jadi ada mata pasalnya untuk pelaku tetap ada ininya. Hukumannya. Jadi gitu. Nah, jadi untuk anak tadi kami berharap kepada keluarga anak jangan dikawinkan karena tidak menyelesaikan masalah. Kawin sama seorang laki-laki yang sudah punya istri dan anak. Lagian anak kan belum cukup usia. Singkat cerita kami tanyain anaknya, anak gimana sekarang ke depannya, mau sekolah atau mau nikah? Aku mau sekolah, Ibu, katanya. Udah tetap sekolah. Kami hubungin sekolah, kami berbicara sama pihak sekolah agar jangan sampai anak ini dibully, diapain, gitu.
sekolah tapi Nah, itu juga ya, Bu, selain dari kekerasan seksual, tadi kan pelecehan seksual, salah satu masalah di remaja ini tadi kasus bullying. Nah, itu untuk kasus bullying ada juga nggak nih yang melapor ke pemberdayaan perempuan nih, Bu? bullying. Bullying tuh tidak banyak, tetapi setelah terjadi bullying itu mereka baru mengadu, bahwa memang terjadi baru mengadu kan. Nah, tetapi ada yang dari anak itu kan bukan di pelecehan seksual kan, dipelecehkan oleh ayah tiri kayak gitu. Nah, tetapi masyarakat banyak itu berbeda ya, Bu, antara pelecehan dan kekerasan seksual. Itu gimana, Bu, membedakan? Kalau pelecehan itu dua macam. Pelecehan saja, pelecehan seksual. Kalau pelecehan saja termasuk kategori tidak mengarah ke seksual tuh seperti dicium, kayak dipeluk. Nah, cuman ya tidak meraba-raba di mana-mana. Kalau coba meraba-raba, kalau pelaku coba membuka pakaian itu sudah mengarah ke seksual. Oke. Jadi itu, Bu, yang jadi anak itu dilecehkan oleh ayah tirinya, tapi dia tidak mengaku bahwa sampai ke seksual. Hanya kan dipisum kan, kami dampingan. Jadi dampingan pisum kami ke rumah sakit, ternyata memang utuh masih. gitu. Masih bagus, tetapi masyarakat itu sudah banyak tahu. Jadi akhirnya anak-anak kan bisik-bisik lah, namanya anak-anak kan. Jadi bukan memang bahasa halus kan, bukan cie-cie dah. Cuman ya barangkali dia itu begini itu. Nah, dia ngerti, dia paham bahwa dia tuh dibisiki, dibully kan gitu kan. Jadi dia ngadukan ke rumah sama tantenya. Jadi setelah kejadian itu anak itu bukan lagi di rumah orang tuanya, tapi diambil oleh tantenya, adik ibunya gitu, untuk dia lebih nyaman kan. Nah, singkat cerita kami datangi sekolah itu sama Lilin bahwa Pak, memang anak ini sudah mengalami begini-begini, tapi tolong dibantu karena dia masih tetap mau sekolah di sini, supaya jangan sampai ada bullying dari anak-anak ataupun guru-guru. Tolong anak ini dilindungi gitu, untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pasti kan psikisnya terganggu kan, Bu? Pasti terganggu sih anak tadi. Emang Sempet nggak mau masuk sekolah pasti itu, Bu. Kalau sekolah dia mau, tapi dia urakan. Kayaknya dia tuh kurang kasih sayang. Anak itu korban perceraian orang tua. Nah, jadi dia kan ikut ibunya nikah lagi. Itu. Jadi mungkin dia tuh gimana ya? Berpikirnya namanya anak-anak kan. Jadi sempat dia motong rambut kayak laki-laki, biar mungkin dibilang aku nih kuat. Aku nggak mau lagi seperti perempuan lemah, dilecehkan. Cepat. Tantenya konsultasi kami. Ini Bu, bagaimana ini? Katanya ini sekarang tuh kayak laki-laki gini-gini. Oh, tidak apa-apa, jangan dilarang, tidak apa-apa. Karena sebatas wajar dia, berarti dia sudah bangkit kan? Sudah bangkit, dia sudah bisa membela diri sendiri dengan penampilannya tadi. Dia berjilbaban sekolah, jilbaban di rumah dia kayak lama. Jadi tidak apa-apa kami bilang, jangan dimarahin. Nah, itu untuk kasus anak yang seperti itu, Bu, apakah ada konseling gitu, Bu, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini? Tetap ada. Atau gimana? Tetap ada konseling. Tetap ada konseling untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Biar dia percaya diri, biar dia mampu hidup layak seperti anak-anak yang biasa. Itu berapa lama, Bu, konselingnya sama si anak tadi? Konseling itu, Bu, sesuai dengan melihat keadaan anak. Kalau dia misalnya masih ngelamun, kalau dia masih tidak mau berteman. Petugasnya ke sana atau si anaknya yang datang? Tergantung. Kalau kami lagi kunjungan misalnya ya langsung situ disepikan gitu sama ini ada ruangan khusus. Kalau di tempat kami ada ruangan khusus untuk konseling anak. Konseling. Tapi kalau memang membutuhkan yang lebih ini kami tes psikolog. Ke rumah sakit. Oh, kita di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum ada dokter spesialis psikolog atau gitu. Kami ada SPSI. Dia gitu. cuma klinis. Bukan klinis ya, konselor, tapi itu ke rumah sakit. Tidak, kita punya konselor. Kita punya konselor. Di dinas kita punya. Jadi kalau misalkan ada kasus nih, perlu konseling, dipanggil Mbak ke sana. Ayu. Jadi ke sana. Itu prosesnya gimana, Bu? Prosesnya ya mungkin berupa laporan. Nah, pelaporan dan itu kami
mediasi. Jadi bicara dengan baik pada ibunya bahwa anak ini memang harus membutuhkan nasihat, kayak itu, butuh konseling, sehingga anak itu tidak teringat dengan kejadian-kejadian yang menimpa dirinya. Nah, kalau untuk Ibu Desi nih Bu, kasus ibu-ibu tadi lebih banyak ke KDRT kan Bu. Nah, itu bagaimana Bu dari Dinas Perlindungan Perempuan ya? Gimana itu caranya untuk menangani kasus itu? Kalau KDRT itu biasanya ya Pak Desi ya, ini kami lihat dulu dari permasalahan dia. Kalau bisa dimediasi, kami mediasi. Jangan sampai terjadi kehancuran rumah tangga. Tapi kalau memang KDRT-nya sudah menjurus ke perlukaan, Bu, luka-luka lebam, ya kami mendampingi ibu mau kemana sekarang. Kayaknya memang rumah tangga ibu tuh tidak baik-baik lagi. Kami ngirim ke polisi. Atau memang kadang mereka mau bercerai, ya kami pokoknya kami itu gimana tugas kami itu ya pendampingan. Pendampingan itu sesuai dengan kebutuhan ibunya. Kalau ibunya masih mau mempertahankan rumah tangga, misalnya kan, ibu aku tidak mau cerai walaupun aku gini-gini, tapi tolong Bu, gimana aku supaya suamiku tuh berubah gitu kan. Bisa kami mediasi kayak gitu. Dipanggil suaminya. Oh, jadi suaminya juga ikut dipanggil ya Bu? Dipanggil, disurati. Kadang-kadang kami kalau suaminya PNS kami melalui ini OPD. Iya, instansi terkait. Kalau memang si korban tidak mau, udah Bu, jangan Bu. Kalau ke rumah aja boleh, ke rumah kami kirim surat dari DPPA gitu, pemanggilan. Itu banyak yang berhasil Bu. Banyak. Rujuk kembali misalnya. Banyak. Alhamdulillah banyak. Karena kami itu tidak menganjurkan ada kehancuran rumah tangga. Iya, kalau bisa diperbaiki dipertahankan. Disarankan supaya jangan sampai bercerai kan. Karena mikirkan keadaan anak-anak itu perlu kasih sayang, perhatian orang tuanya gitu kan. Iya, benar-benar. Karena kebanyakan ya Bu, kasus anak pelecehan tadi kan dari orang tuanya yang broken home, korban cerai tadi kan. Jadi saling berkaitan ya Bu. Mulai dari itu KDRT, kemudian perceraian, akhirnya tadi pelecehan terjadi pada anak. Itu untuk anak-anak yang banyak kasusnya Ibu temukan di sana di instansi Ibu, apakah ada nih Bu yang keluarganya tuh utuh gitu Bu, tapi anaknya itu punya kasus yang kayak tadi? Kebanyakan sih orang tuanya cerai itu atau meninggal diasuh sama yang lain gitu. Diasuh sama neneknya gitu. Jadi perhatian itu kan kurang. Karena ini korban dari orang tuanya cerai tadi kan. Oh gitu. Kalau di Kabupaten Musi Banyuasin ya Bu, selain tadi kan kita lebih membahas kepada anak perempuan, remaja, ibu-ibu. Nah, kalau laki-lakinya nih Bu, soalnya kan sudah banyak sekali ya Bu di tahun sekarang ini anak laki-laki atau remaja laki-laki yang perilakunya menyimpang, belok kalau kata kita. Nah itu, apakah ada nih Bu anak-anak remaja di usia sekolahnya itu yang punya perilaku seksual menyimpang dan kasusnya tercatat di instansi Bu? Pernah di tahun-tahun yang lampau, jadi anak itu mengaku ke orang tuanya dia disodomi. Pernah, anak SD lagi. Di kabupaten kita? Ada, dalam kota sini. Iya. Jadi anak SD ditanyain lah sama orang tuanya. SD Bu? SD. Siapa yang melakukan? Anak SMP. Mereka itu kan bertetanggaan, jadi berteman kan SMP, SD kayak gitu. Nah, jadi kami tidak mengetahui kalau anak yang pelaku itu apakah dia pernah terkena perlakuan seperti itu sehingga dia melakukan juga ke anak-anak lain kan Bu, begitu biasanya begitu Bu. Oh, itu kebanyakan yang melakukan itu sudah pernah ada riwayat gitu ya? Ada riwayat. Jadi dia tuh kayak gimana ya? Aku pengen juga merasakan, melampiaskan apa yang aku derita. Gitu. Jadi kebanyakan si tersangka itu adalah korban dulunya. Nah, itu jadi korban gitu. Jadi singkat cerita, orang tua si anak yang korban dia tidak terima. Jadi sampai kami melakukan mediasi itu di Polres.
Oh, sudah sampai Jadi, ke Polres. kan Itu kasusnya bisa sampai ke ibu tuh orang tuanya yang mengadu atau gimana, Bu? orang tuanya melapor. Orang tuanya melapor. Minta gimana masalah ini diselesaikan. Orang tuanya bisa tahu kalau si anak ini dilakukan pelecehan seksual tuh gimana, Bu? Cerita awalnya. Anaknya mengadu. Kesakitan atau gimana? Kesakitan gitu. Saat dia Iya sih. ini apa pipis itu. Si Tadi anak SD hasilnya. tadi. Kayak nya nggak nyaman gitu. Nah, itu baru tanya kan bapaknya justru Itu yang SD datang. kelas berapa, Bu? SD kalau tidak salah saat itu yang anak SD kelas 5. Ya Allah, Anak SD kelas SMP-nya 5. SMP kelas 1 gitu. Oh, SMP-nya kelas 1. Terus, Bu? Terus di Polres ya kan bersama kan, karena anak yang berhadapan dengan hukum itu walaupun dia pelaku walaupun dia korban, kami masih lindungi kayak gitu. Iya. Singkat cerita, ya menghadirkan semua pihak, Iya. termasuk Polres, termasuk kami minta bantuan dari provinsi, karena tidak mungkin kan kita menghukum anak di Iya. usia anak, Iya, gitu. Nah, iya. jadi di mediasilah di situ sehingga dilakukanlah seperti perdamaian, tapi dengan catatan bahwa anakmu harus diurus dengan baik, jangan Iya. terjadi lagi perlakuan yang menyimpang seperti itu. Iya. Gitu. Itu, Bu, sudah kesekian kali atau baru sekali 2 kali dia lakukan itu sama si anak SD tadi? Kalau nggak salah ada di 3 kali. Oh, 3 kali. Ya. Nah, itu kan, Bu, kita nggak boleh ya katanya sebut kalau itu tersangka karena itu anak di bawah umur. Tadi apa Ibu bilang anak yang berhadapan dengan hukum. ABH, Nah, ya. si anak yang berhadapan dengan hukum tadi kan dia sudah melakukan tindakan yang menyalahi aturan kan, itu yang pelaku, menyimpang kan? pelaku. Nah, bagaimana, Bu, tindakan kalian terhadap si anak tadi, baik yang si pelaku dan juga si korban, atau dilakukan konseling apa? Itu bagaimana supaya dia bisa tahu nih, oh ini salah gitu. Ya di konseling. Di konseling anak itu dikonseling beberapa kali di kantor kami. Oh, di kantor. Ya diberitahu bahwa itu perbuatan yang tidak Iya, itu yang menyimpang. baik begitu, apalagi kalian usia anak-anak begitu. Nah, setelah dikonseling, pastikan dia ceritakan ya, Bu. Mengapa sih dia melakukan hal seperti itu ke anak SD? Nah, apa tuh Mulai-mulai cerita? dia coba-coba, nggak tahu. Ini digital lagi. Oh, balik lagi ke digital Bahas ke lagi. digital lagi. Jadi anak itu mungkin pernah menonton. Oh, Kayaknya enak melakukan itu karena anak-anak tuh kan Mengerti. usia iya, itu kan usia lagi itu masih mencoba-coba. masih rasa Pengen penasarannya tahu tuh yang sangat banyak. tinggi. Begitu. Jadi ya coba-coba kayak gitu. Oh, jadi dia lebih tertarik ke laki-laki malah bukan Karena teman ke permainan. perempuan. Oh. Kayak gitu. Oh, ini kayaknya kalau digituin gitu. Tapi dia nggak punya riwayat menjadi korban. Tidak, anak itu Tidak. tidak. Cuman karena digital, dia pernah nonton. Oh, dia pernah Saya nonton. pernah Itu nonton. bahayanya ya, Bu. Itulah digital, Bu. Iya. Soalnya itu anak, berarti kalau dia sudah pernah nonton itu kan SMP kelas 1 ya, Bu. Sudah sudah dikasih gadget berarti sama orang Benar, tuanya. Benar, itulah. Itu gimana, Bu? Kondisi keluarganya itu broken home atau keluarganya utuh atau gimana, Bu? Si Anak yang tadi. laki-laki kalau tidak salah orang tua yang laki sudah meninggal. Jadi mungkin tidak terkontrol kan, Bu, dikasih gadget, dikasih HP. Sudah. Itu ya, dua-duanya sudah meninggal. ibunya ada. Ibunya ada, tapi ayahnya sudah meninggal. Nah, kalau ibu kan mungkin tidak terkontrol, Iya, cari iya. nafkah kayak gitu. Iya, jadi dikasih gadget. Ternyata Ternyata dipergunakan untuk hal-hal yang yang- negatif yang- tadi. namanya anak-anak kan, Bu, namanya iya. anak-anak ya mencari-cari kan, Iya, mencoba-coba. gitu. Kalau untuk Ibu Desi nih, Bu, ada nggak pengaduan ibu atau ayah nih, orang tua laki-lakinya ya, terkait misalkan masalah rumah tangganya atau masalah anaknya gitu? Ada. Ada apa tuh, Bu, kasusnya? Ya, masalah KDRT tadi. KDRT lagi. Iya. Pernah nggak, Bu? Kan selama ini yang sering KDRT itu suami ke istri. Nah, ada nggak nih istri ke suami gitu, Bu? Wah, sekali. Belum ada kalau yang itu. Oh, belum ada. Belum pernah. Pernah baru-baru ini yang memotong burung laki. Oh, yang itu. Ya, itu yang Yang itu. yang di kecamatan. Itu gimana, Bu?
awalnya, atau langsung kasusnya ke Polres atau juga ke itu perlindungan anak ini? Kami kan tahu dari kabar kan, kabar Iya. dari Mimin, dari Iya, itu. iya, Nah, jadi iya. kami telusuri, ternyata pelakunya sudah ditangkap. Iya, iya, Jadi ibu kami itu. ke Polres, lihat anaknya ke sana, Iya. bagaimana keadaan. Itu suaminya meninggal ya, Bu? Enggak. Oh, tidak, enggak. tidak meninggal, Enggak tidak suaminya. meninggal. Sehat. cepat ditangani, jadi tidak sempat pendarahan. Kalau pendarahan ya meninggal memang. Kalau burungnya habis ya itu. Iya, jadi sudah hilang, Bu. Habis Sudah. semua. Habis semua. Tinggal telurnya, Be. Bener itu, Bu. Iya. bener. Oh ya, tapi dia masih bisa diselamatkan si Bisa, suaminya bisa, tadi. bisa, Itu gimana, Bu? Masih berstatus suami istri atau sudah cerai karena kondisi ini? Ibu itu nekat, Iya, itu nekat karena dia beristri lagi, Oh, itu kasusnya gara-gara suaminya selingkuh, punya dan istri nikah. lain. Ya, Tapi si istri pertama nggak tahu nih, Nggak tahu, dia nggak dapat belum, izin. nggak dapat izin. Tapi kalau statusnya kayaknya belum cerai. Belum cerai. Belum cerai, ya, masih statusnya. Karena dia kan sekarang suami masih istri. melalui proses Iya. sidang. Oh, masih sidang kasus. Sidang. Oh, jadi si istrinya sudah ditahan. Iya, Sudah ditahan. Dari tahan, tapi masih menunggu proses dan belum tahu berapa tahun kena tindak pidananya gitu. Gitu. Jadi untuk suaminya itu sudah pulang dari rumah Sudah, sakit. Sudah pulang, bahkan sekarang tuh jadi keluhan istri tuanya itu, keluhan si pelaku tadi, Iya, pelaku iya. kan. Jadi keluhannya dia nelpon aku, Bu, katanya gimana aku ini, kenapa? Aku bilang, ini sekarang suamiku sudah bawa perempuan itu ke rumah dan membawa semua anak sama sebelum masih off nama, Iya. suaminya itu anaknya kan di orang tuanya si istri kan, di neneknya. Nah, tapi setelah dia sembuh, sudah pulih, nah diambil oleh suaminya. Oh. Nah, jadi istrinya tuh begini, ngomong, Ibu gimana? Kira-kira anakku tuh bagus gak? Kalau anak memang lebih aman di orang tua, aku bilang. Iya. Entah dia laki-laki, entah dia perempuan, kan? Nah, tergantung orang tuanya tadi Iya. menyikapi anaknya itu. Iya. Gitu. Pola asuhnya Pola gimana? asuhnya gitu. gimana? Yang pasti kalau terjadi pemerkosaan kan nggak mungkin lagi kan, Iya. gurunya sudah tidak ada Iya. gitu. Ya tapi tidak tahu kalau pelecehan-pelecehan yang lain. Iya, iya. Itu anaknya ada berapa, Bu? Anaknya ada 4, kelas 6 SD, kelas 4 SD, Ini masih kecil-kecil semua AA, ya, masih TK, sekolah. ada 4, satunya baru umur 4 bulan. Oh. Yodesia. Berarti si pelaku tadi masih aktif komunikasi sama itu Si instansi, bukan sama Sama instansi, Bu. Aktif sama kami. Iya. Aktif. Keluarganya malahan yang Keluarganya aktif. aktif, Keluarganya pelaku. aktif. Karena kan di penjara dia, Iya, udah iya. nyiapkan di sana kan, sementara menunggu sidang. Jadi, nah kemarin-kemarin dia ngeluh ya Cia, Iya. dia ngeluh gini, Bu, Karena gimana nggak bisa ini? ketemu sama anaknya Nggak itu. bisa ketemu anak, bapaknya nggak nyuruh lagi sekarang, ditutup akses. Oh. Kalau nelpon ke ayahnya kan Iya. pasti anak kan udah punya HP. Iya. Kamu kalau mau kalau mau Komunikasi, ngomong sama ngomong. anak kamu hubungin orang lain aja, jangan melalui HP aku. Oh, Jadi, jadi HP tetangga, HP iya. tetangga gitu. Kasihan jadi ibunya emang kasihan. jadi suaminya sudah menutup akses. Akses untuk berhubungan dengan ibunya, anak-anak tadi. Oh, gitu. Dan keluarganya pun kan ada jam besuk kan di penjara Iya, itu. Nah, iya. rencana keluarganya tuh mau minjem dulu, apa lihat ibunya, nggak Iya, boleh lagi sekarang nggak boleh. tuh. Aku kuatkan ibunya, Bu, ibu harus kuat, nggak apa-apa. Iya. Karena selama dipantau oleh keluarga ibu sendiri yang ada di sana, anak Iya. ibu ada dalam keadaan sehat, sekolah Iya. tetap sekolah, Iya. nggak kurus-kurus Iya. begitu. Sekarang berdoa aja kamu di sini, semoga Iya. tidak jatuh hukuman yang berat-berat. Iya. Oh, belum diputuskan jadi hukumannya Belum, berapa tahun? belum. Itu kan pasti akan mengganggu psikis si 4 anaknya tadi Iya, kan. benar. Nah, itu gimana, Bu? Si 4 anaknya tadi apa dari pihak ibu juga melakukan konseling atau gimana? Pasti akan Kalau terganggu karena dia nggak bisa ketemu kan sama si ibunya tadi. Karena dia ngomong, Bu, jangan lama-lama ya ngomongnya, nanti aku dipanggil ayah. Oh, jadi Tapi, takut. karena jarak kami itu kan jauh dari Bayung ke sini, kami sementara ini belum bisa Belum memberi bisa. konseling Ke anaknya yang Iya, tadi. anak-anak itu. Belum bisa ketemu sama anak-anaknya. Oh, belum bisa. Sudah ketemu beberapa kali, cuman untuk memberikan konseling ya Ci, Iya, Untuk belum bicara bisa. langsung sama anaknya itu belum bisa. Belum gitu. bisa. nggak tahu itu tuh apakah anak itu agak telantar, kami kurang terpantau. Tapi menurut si tetangganya yang bisa dipantau, Iya. nggak bisa biasa-biasa aja. Biasa aja. Pokoknya bagus anak-anak itu. Gitu. Nah, itu kasus
KDRT istri terhadap suami laki-laki. Nah, tadi sudah kita bahas nih ya Bu, anak laki-laki atau remaja yang menyimpang perilaku seksualnya. Nah, ada nggak nih Bu, dewasa laki-laki yang perilakunya juga belok, kasusnya yang kita temukan di Kabupaten Musi Banyuasin? Kami tidak menerima pengaduan laki-laki. Oh, tidak menerima. Jadi kalau kasus laki-laki, kalau masalah KDRT bisa kami terima, tapi kalau kasus penyimpangan seksual untuk laki-laki dewasa kami tidak. Tidak. Gimana ya? Bukan dalam kawasan kami. Bukan karena kami di P3A. Karena itu khusus perempuan. Iya, perempuan. Kayaknya tidak terlindungi sih anak laki-laki tidak terlindungi oleh kami. Iya. Gitu. Bener. Jadi jangan main-main kalau KDRT Pak. Iya. Ya kami nggak bantu loh. Iya. KDRT buat laki-laki. Jadi lebih kepada ibu, perempuan anak gitu. Mungkin ada saran himbauan nih Bu untuk ibu Ibu Mursida ya kepada sobat sehat semua di rumah supaya anak-anak ini walaupun dia menggunakan gadget, walaupun dia menggunakan medsos, tapi tetap ke hal yang positif nih. Mungkin ada saran himbauan gitu. Himbauan dari kami dari DPPA, kami berharap terhadap keluarga atau ibu atau bapaknya atau keluarga yang dewasa supaya bisa memantau penggunaan HP untuk anak-anak. Tolong dipantau selalu keberadaan HP-nya itu, anak-anak itu membuka apa sih, aplikasi apa yang dibuka anak-anak, begitu Bu. Mungkin begitu. Kalau dari Ibu Desi nih Bu, untuk orang tuanya nih Bu. Kalau untuk orang tuanya supaya lebih istilahnya perhatiannya lebih dalam lagi kepada anaknya, lebih care lagi lebih sama care lagi. Jangan dibiarkan anak itu misalnya mengunci dirinya di kamar dengan menggunakan HP. Kita kan nggak tahu kan apa yang dilakukannya, apa yang dibukanya di HP itu kita kan banyak yang tontonnya yang nggak ini kan, yang hal-hal negatif, itu. Takutnya nanti anak-anak kan terjerumus ke hal-hal yang begitu kan. Ya namanya kita orang tua kan kita nggak mau kan istilahnya itu kan anak-anak kita terjerumus yang ini hal-hal gituan kan. Gitu. Ada lagi Bu? Nah Bu, selain dari pelecehan seksual, kekerasan seksual, ada nggak nih Bu anak remaja perempuan yang terkena kasus narkoba? Kalau sampai saat ini belum ada. Belum. Kalau narkoba belum ada. Jangan sampai ya Bu. Jangan sampai. Iya. Oh jadi di kabupaten kita nggak ada nih. Belum kalau narkoba. Iya. Belum ada narkoba. Semoga tidak ada. Tapi kasus yang banyak yang sampai 20 tadi itu lebih ke pelecehan seksual. Tapi ada yang melalui KDRT ada juga. Seperti yang baru-baru ini ya Ci. Iya. Di daerah anak itu yatim. Tapi ibunya nggak ngurusin. Jadi anak itu diurus oleh nenek jauh. Itu anaknya anak SD umur 10 tahun. Jadi ternyata anak itu hampir setiap hari mengalami KDRT. Di rumah suruh cuci piring apa-apa. Itu disuruh oleh tempatnya numpang. Oh jadi nenek dia jauh. Nenek jauh, bukan nenek jauh. Jadi anak itu kan karena orang mau tidak ada, nak ngeluh di rumah kan tidak mungkin kan. Aku tidak mau nek, kan tidak mungkin. Ngeluh sama gurunya. Jadi terkuak oleh gurunya. Gurunya melihat badan-badan ada berupa cakaran, ada lebam-lebam. Jadi mereka tuh bagus sih, guru-guru di situ tuh bagus. Dia laporkan ke RT-nya, ke kadus, ke kadesnya, sampai sempat turun ke sos yang pekerja sosial itu kan, yang dan dinsos itu. Mereka kompromi, tapi kami dilibatkan juga, tapi kami belum sempat datang. Nah kata kami begini Bu, untuk sementara waktu tolong selesaikan karena itu daerah kawasan kalian. Tapi kalau memang kalian tidak bukan tidak mampu sih, membutuhkan kami bisa. Ternyata kemarin itu anak itu di sidang dan di sidang ada neneknya di situ, ada itu, tapi anak juga tanya duluan. Anak tuh kadang takut ngomong, ya kan kalau lihat kan takut dia. Terus ditanya dan ditegaskan oleh pemerintah bahwa anak ini tidak boleh menerima KDRT, diperlakukan kasar. Jadi kalau memang kalian masih mau melakukan itu, anak ini kami ambil, kami ambil anak itu mau berarti sudah
sudah ke keluarga si nenek jauhnya Sudah, tadi. Sudah. Sebenarnya sudah lama sih kejadian itu. Nah, tapi kalau ditanya neneknya, jangan ada perlakuan kasar. nggak mengaku. Nggak mengaku. Singkat cerita ternyata anak itu masih punya keluarga di Lampung ya, Ci. Di Oki. Di Oki. Oh, tapi yang di Oki nggak mau ngambil si anak tadi. Oki mau karena sudah berkomunikasi. Dan sudah dilaporkan bahwa anak ini mengalami kekerasan. Nah, yang kami takutkan di sana itu mereka bilang seperti ini, kan ada paman, mungkin ada pamannya yang jemput. Nah, jadi dalam pembicaraan tadi dibilangkanlah anak nanti akan diantar ke rumah keluarganya di Oki. Jadi kami kan musyawarah sama kabitku, Pak, aku sebagai perempuan aku nggak jamin anak ini selamat dah. Karena yang jemput dan antar laki-laki, aku bilang. Coba ada pendamping dari mana kayak gitu. Nah, tapi kalau dari kami karena itu kan sudah dari kecamatan, nah mungkin kita tidak ini kata gue Pak. Nah, tapi kan kesos itu kan ada. Apakah ikut dampingan sampai anak itu rumah sudah sampai itu. Nah, tapi sekarang kami belum tahu, masih ngambang cerita itu tuh. Jadi nggak tahu kelanjutan kasusnya gimana? Belum. Apakah memang anak itu sudah diambil, diantar ke sana? Itu. Kasus gitu. Baru-baru ini, masih bulan-bulan ini. Oh gitu. Anak 10 tahun. 10 tahun berarti di kelas 5, kelas 6? Enggak, kelas 3. Kelas 3? Kelas 3 kalau salah. Oh iya, kelas 3 tahun kan? Iya. 3 SD. Masih kelas 3 tapi sudah mengalami kekerasan. Iya. Tapi untungnya anaknya mengadu. Pintar, yang ngaduin sama guru. Iya, gitu, Bu, aku sama capek guru. gitu. Nah, pasti lihat guru-gurunya ada kayak lebam gitu. Oh, dia apain gini-gini. Jadi si nenek tadi tuh sepertinya tidak mau melepas anak. Karena anak itu merupakan penghasilan mereka. Iya, penghasilan anak gimana itu tuh, Bu? kayaknya mungkin Disuruh kerja juga disuruh gimana? kerja, minta-minta ya, Ci. Iya. Oh gitu, disuruh minta-minta. Minta-minta kalau tidak salah di desa itu. Nah, jadi dari minta-minta kan dapat penghasilan kan. Iya, Nah, iya. jadi neneknya itu bisa mendapat penghasilan. Gitu. Oh, si nenek itu sama si anak tadi hanya berdua atau di rumah atau ada keluarga lain gitu, Bu? Ada keluarga lain ikut juga menyiksa, ikut juga melakukan. Oh, jadi bukan cuma si nenek itu yang menyiksa si anak, ada yang lagi, lain juga. ya, ada lagi. Oke. Kasihan aku anak itu. Ini Bu, kalau di dinas DPPA ini ada nggak nih Bu, kira-kira misalkan sosialisasi atau melakukan monitoring dan evaluasi ke instansi sekolah misalkan atau kemana, ke kecamatan, ke desa untuk meminimalisir kejadian-kejadian kekerasan terhadap anak tadi? Kami kalau monep sering dilakukan. Apalagi kalau mengetahui ada kekerasan baik di rumah tangga atau ke sekolah, kami lebih menuju sekolah karena anak kan sekolah kan. Iya, banyak kan di sekolah ya. Kalau untuk bentuk MOU ke sekolah tidak ada. Kami ada MOU dengan UPD lain. MOU kami itu sama Dinsos, PA Polres, sama Dinsos, RSUD, RSUD, ada kami. Sama Dinkes juga. Dinkes. Gitu. Untuk menangani korban tadi. Ada nggak nih Bu upaya-upaya dari DPPPA ini untuk meminimalisir, mungkin ada inovasi atau ada program terbaru nih dari pemberdayaan perempuan terkait perlindungan anak tadi? Kami ada sosialisasi. Tiap tahun ada. Tiap tahun. Ada untuk KDRT-nya perempuan, ada untuk pencegahan kekerasan terhadap anak ada. Ini mungkin bulan Juni nanti kami ada sosialisasi. Oh, di Sekayu sini. Oh, di Sekayu. Dengan 100 orang peserta dan dari bermacam-macam kecamatan. Kalau perempuan kecamatan, kalau anak dalam kota, tapi seluruh ini. Mungkin OPD di perwakilan, guru-guru, anak sekolah. Oh gitu. Tadi kelurahan diundang itu agar bisa memberikan pengertian kepada masyarakat. Kalau terjadi kekerasan itu jangan diam kayak gitu. Harus berani melapor, berani bertindak. Kalau mengetahui dan melihat kejadian itu.
Oke, terima kasih banyak ya Bu, Ibu Desi, Sama-sama. Ibu Mursida atas pengalamannya, sharing pengalaman, kemudian apa yang harus kita lakukan Ke ya Bu. depan. Iya. Mungkin sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Terima kasih banyak untuk narasumber kita yang hebat-hebat ini. Terima kasih Sobat Sehat sudah menonton kita pada podcast kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sehat, kita pacak gale.